Selamat pagi dokter sekalian, perkenalkan saya Ruga Ayu Ainai Raisa, NPM 1906373020. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai review saya terhadap film Pieces of Woman tahun 2020 karya sutradara Cornel Meuselberg dan juga merupakan adaptasi dari naskah penulis Hungaria yaitu Kata Weber. Saya sendiri menonton di aplikasi Netflix. Oke, untuk film ini saya rasa film ini dapat membawa penontonnya pada rollercoaster kesedihan yang amat sangat mendalam. Secara singkat, sinopsis film ini akan mengangkat kisah bagaimana seorang wanita kehilangan anaknya yang baru dilahirkan. Dan selama kita menonton film ini, kita harus menyaksikan bagaimana wanita itu bergulat dengan dirinya sendiri, bagaimana ia terisolasi dari keluarganya, dan terjun ke jurang emosi kesedihan yang sungguh sangat mendalam untuk melihat ia akhirnya menyembuhkan luka tersebut, yaitu luka kehilangan anaknya. Mungkin secara singkat untuk menjelaskan sinopsis dari film ini. Jadi film ini terdiri dari beberapa karakter yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada Martha, Sean, ibu dari Martha, ada Barbara dan Eva. Secara singkat, film ini akan mengisahkan tentang Martha, yaitu pemeran utama yang akan saya bahas selanjutnya, melakukan home birth. Awalnya home birth ini harusnya didampingi oleh Barbara, yaitu midwife atau bidan utama yang harusnya mendampingi. Namun karena si Barbara ini berhalangan, akhirnya digantikan oleh Eva. Begitu. Selanjutnya ada Sean. Sean merupakan suami dari Martha. Sean sekarang bekerja sebagai konstruktor di Boston yang sedang membuat jembatan. Lalu juga ada ibu Eva, ibu Martha yang mendampingi Martha dalam berbagai kejadian dalam film tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakter utama kita, yaitu Martha. Pada film ini juga diberikan sebuah simbolisme, yaitu apel. Dan pada akhirnya film, kalau misalnya kita menonton dan memperhatikan, kita tuh bisa menarik benang merah apa hubungan si apel ini terhadap journey Martha menyembuhkan luka di dalam hatinya terhadap kehilangan anaknya. Baik, film ini dimulai dari scene di mana Martha itu sedang diselebrasi. Dia diberikan sebuah perayaan untuk cuti kehamilan. Lalu juga ibunya itu memberikan mobil sebagai hadiah kehamilan, dan suaminya itu juga sedang sumringah-sumringahnya untuk mendapatkan anak pertamanya. Jadi memang kondisi di awal film itu sangat uplifted dan sangat menyenangkan. Lalu masuk ke scene di mana Martha mendapatkan dan suami Sean mendapatkan kabar kalau misalnya Barbara tidak bisa hadir sebagai bidan yang menangani persalinan home birth Martha. Namun Barbara merujuk Eva, yaitu adalah bidan baru untuk membantu Martha dalam persalinan dan melaksanakan home birth di rumah. Lalu pada scene selanjutnya merupakan di mana Martha ini mulai merasakan kontraksi. Akhirnya Eva datang dan air ketubannya pun juga pecah. Eva datang lalu memeriksa kondisi bayi di dalam kandungan Martha menggunakan USG, dan terdengar kalau misalnya si bayi ini dalam kondisi stabil karena detak jantungnya juga cukup kuat. Lalu diputuskannya untuk melaksanakan home birth. Nah, pada scene tersebut dapat dilihat Martha cukup kewalahan dan cukup melelahkan sepertinya melakukan persalinan di rumah. Martha juga sedikit ketakutan, namun Sean di situ menemani Martha, dan Sean juga bertanya kepada Eva apakah ini tidak apa-apa, dan bidan Eva atau midwife Eva mengatakan ini normal kok untuk persalinan, khususnya apalagi home birth. Saya sudah menangani beberapa kali, mungkin ini pengalaman Martha yang pertama kalinya. Jadi mungkin sedikit ketakutan. Jadi dilanjutkanlah persalinan tersebut. Namun beriring sekunjungnya berjalan persalinan tersebut tidak menunjukkan kalau misalnya si bayi ini akan keluar dalam waktu dekat. Lalu si bidan Eva memeriksa lagi dengan USG dan terdengar kalau detak jantung bayi sudah mulai melemah, jadi tidak meningkat dan tidak sekuat yang tadi. Lalu Eva langsung menyuruh Sean untuk menelpon 911 sekarang juga agar bisa dibawa ke rumah sakit dan melakukan persalinan di rumah sakit bila pertolongan dibutuhkan. Lalu Sean menelpon 911 dan ambulans ada di perjalanan. Ada menuju perjalanan. Selama ambulans di perjalanan, si Martha yang sudah dibujuk oleh Sean dan Eva untuk melakukan persalinan di rumah sakit tetap bersikeras untuk melahirkan anaknya di rumah. Namun tidak selang lama untung saja lahirlah seorang anak perempuan
dengan sempurna dan terlihat sehat dan juga menangis. Di situ Sean sebagai suami yang berbahagia memotret Martha yang sedang menggendong bayinya yang baru lahir, bayi perempuan yang baru lahir. Scene selanjutnya ditunjukkan Sean dan Martha yang sedang sumringah dan tentunya berbahagia atas kelahiran anak bayi perempuan mereka dengan sempurna. Juga ditunjukkan Eva yang terlihat lega setelah mendampingi persalinan yang cukup menegangkan. Namun tidak lama Eva langsung menyadari sesuatu yang aneh. Dia menengok ke Martha dan bayinya, dan dia sadar kalau bayinya membiru. Akhirnya ditariklah bayi tersebut dari gendongan Martha, dan disadari kalau misalnya bayinya juga sulit bernafas. Akhirnya dilakukan RJP untuk bayi, dan selama proses itu ambulans pun akhirnya datang. Namun terlepas apa yang sudah diberikan, pertolongan pertama yang sudah diberikan Eva dan juga pertolongan yang sudah diberikan ambulans dan lainnya, ternyata hal tersebut tidak dapat menolong bayi perempuan tersebut, dan bayi perempuan tersebut meninggal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rintangan yang karakter utama kita, Martha, harus lalui. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak hanya Martha harus kehilangan anak bayi perempuannya, ia juga harus menyembuhkan diri dari lukanya. Namun saya rasa ia tidak mendapatkan pertolongan yang cukup. Mengapa? Karena setelah hasil autopsi keluar, tidak terdapat informasi yang cukup mengenai apa yang menyebabkan kematian anaknya. Di situ Sean terlihat marah. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambil jalur hukum untuk menuntut bidan Eva. Nah, di situ posisinya Martha itu jauh lebih tidak ekspresif dan tidak se-emosional Sean. Jadi yang saya lihat adalah Martha itu masih melalui 5 stages of grief yang berbeda dengan Sean. Nah, namun Sean memaksa dan membujuk dan memaksa Martha untuk setuju menggunakan jalur hukum. Nah, selain itu ia langsung Martha langsung menunda segala hal. Saya rasa dia tidak punya cukup waktu untuk merasakan perasaan kehilangan. Instead of that, dia kembali dari cuti kerjanya untuk kembali bekerja. Namun saat kembali bekerja, ia juga tidak mendapatkan respon yang ia harapkan, karena tentunya orang-orang tuh melihat ia dan mengasihaninya, karena itu juga kejadiannya baru 1 bulan setelah kematian anaknya. Jadi saya rasa di sini Martha melewati rintangan yang sangat berat, kehilangan anaknya. Dia juga tidak mendapatkan pertolongan yang cukup terhadap kejadian tersebut. Dia langsung memburu-burui dirinya sendiri terhadap kesibukannya untuk mencoba menghilangi kesedihannya. Dan juga saya rasa Martha sangat terjerumus oleh kesedihan, karena selain itu dia juga terisolasi dari keluarganya dan lingkungannya yang tidak menunjukkan kondisi yang suportif terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya adalah mengenai poin apakah saya menunjukkan empati atau merasakan empati terhadap karakter utama kita, yaitu Martha. Tentunya iya. Saya rasa tidak perlu menjadi seorang wanita untuk dapat membayangkan rasanya kehilangan seorang anak. Mungkin kita tidak dapat merasakan secara precise atau secara exact betapa dalam, how deep, how profound the sadness yang Martha harus rasakan. Namun kita dapat sedikit berbagi rasa duka saat kita menonton film ini. Kita dapat melakukan hal tersebut dengan cara menempatkan diri kita pada posisi Martha, by putting ourselves in Martha's shoes. Lalu kemarin saya sempat penasaran sedikit mengenai hubungan kehilangan anak. Jadi saya melihat jurnalnya itu saya izin mengutip, yaitu adalah experiences after the death of a child. Dan juga saya izin mengutip the parent role and loss of a child. Of the bonds formed within the family, the parent-child bond is not only particularly strong, it is also integral to the identity of many parents and children. Jadi ternyata kalau misalnya juga ditinjau dari psikologis dan hubungan emosional, ternyata bond antara orang tua dan anak itu salah satu
bond terkuat, bahkan terintegrated atau terintegral ke identitas sebagai baik. Selanjutnya, bila dibahas dari aspek neuroscience of empathy, khususnya kuliah yang kemarin disampaikan oleh Dr. Camelia, saya merasa ada beberapa yang bisa saya rujuk terhadap kuliah tersebut. Nah, salah satunya bagaimana saya sadar kalau apa yang saya lakukan itu adalah empati dan bukan simpati, yaitu pada proses menonton, saya merasa kalau misalnya saya juga paham kenapa karakter utama merasakan hal tersebut, kenapa karakter utama merasakan sedih. Namun hanya sebatas itu, saya tidak merasakan stres yang berlebihan, khususnya dalam konteks kehilangan anak. Jadi memang saya merasakan sedihnya karena saya juga paham apa yang menyebabkan mental state terhadap karakter utama kita, Martha. Namun hanya sampai situ saja. Saya tidak merasa, oh saya stres, saya merasa saya kehilangan anak juga dan lain-lain. Tidak sampai sebegitunya. Selanjutnya merupakan poin bagaimana saya dapat menunjukkan empati. Ternyata saat menonton ini, tentunya kan pengalaman yang Martha alami itu tidak mengenakan kan. Kita melihat pain yang Martha lewati walaupun tidak physical, lebih ke inflicted dalam hatinya. Nah, pain tersebut itu saya anggap sebagai painful stimulus dan sebuah unpleasant experience. Oleh karena itu, mengaktifasi sistem nociceptive medial sehingga ada berbagai macam kaskade dan mengaktifkan limbic system dan membantu terhadap kontribusi processing complex emotion sehingga saya dapat menunjukkan rasa emosi saya terhadap karakter Martha. Selanjutnya, poin yang saya sadari juga setelah selesai menonton film ini, saya merasa cukup lega, saya dapat semacam berempati terhadap Martha karena ternyata berempati itu juga dapat memberikan seperti social reward. It is pleasurable to empathize. Dan itu link to oxytocin metabolism. Saya akan menunjukkan PPT-nya di sebelah sini yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengakhiri review ini, film ini diakhiri dengan Martha yang mencabut tuntutan terhadap Eva. Kenapa ia bisa mencabut tuntutannya? Karena sebelum datang ke persidangan, Eva datang ke toko cetak foto dan ia melihat foto yang baru dicetak. Yang foto itu adalah foto di mana ia menggendong bayinya yang baru dijepret sama suaminya pas itu. Nah, di situ Eva tuh baru ingat lagi, oh ini rasa hangat bayi saya tuh seperti ini, oh warna mata bayi saya tuh kemarin ini, dan wanginya yang berbau apel. Jadi seperti itu. Ternyata simbolisme dari apel adalah bagaimana ia itu seperti ada attachment terhadap apel ya, karena yang ia ingat dari bayinya adalah si bayi itu bawa apel. Nah, selesai ia mencabut tuntutan tersebut, ia akhirnya menaburkan abu dari kremasi bayinya di jembatan yang suaminya bangun di Boston. Lalu ia juga menanam biji dari benih-benih apel atau biji-biji apel yang sudah ia ambil dari apel-apel yang ia makan saat dia sedih. Ia tanam biji tersebut dan tumbuhlah pohon. Dan disitu juga menggambarkan perlahan bagaimana Martha mulai kembali ke kehidupannya, kembali mulai menata emosinya, merelakan hal-hal yang sedih, merasakan rasa sedihnya dan melewati 5 stages of grief. Dan akhirnya ia juga memperbaiki hubungan dengan ibunya dan Martha terlihat jauh lebih stabil daripada di pertengahan film saat ia masih sedih. Sekian review dari saya mengenai film The Pieces of Woman. Saya sangat merekomendasikan dokter untuk menonton film ini. Terima kasih.